Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alenia Widayana Putri dengan NIM 192231014. Di sini saya akan menjelaskan terkait literatur review yang telah saya lakukan pada metode food consumption pada tingkat nasional. Jurnal utama yang saya gunakan dengan judul Cross Continental Comparison of National Food Consumption Survey Methods and Narrative Review. Salah satu metode yang saya review di sini adalah food balance sheet, di mana metode tersebut menyajikan estimasi jumlah pangan yang tersedia untuk konsumsi manusia di suatu negara dalam periode tertentu berdasarkan neraca yang selanjutnya akan dikurangi penggunaan non-manusia dan kerugiannya hingga tingkat retail untuk mendapatkan food available for human consumption. Tujuan dari metode ini sendiri yang pertama produksi domestik pangan, impor dan ekspor pangan, perubahan stok seperti increase or decrease, lalu penggunaan non-makanan, serta pembagian per jumlah penduduk untuk memperoleh konsumsi rata-rata per orang. Sasaran dari metode ini sendiri yaitu level nasional, yaitu seluruh negara, tidak memecah menurut kelompok umur, jenis kelamin, strata sosial, kecuali apabila negara menambahkan analisis lebih lanjut, tidak mencakup konsumsi individu atau rumah tangga secara langsung. Untuk penerapannya sendiri dapat dilakukan ketika negara tidak mempunyai survei konsumsi rumah tangga atau individu yang representatif, tetapi ingin mengetahui pola makan nasional dan tren ketersediaan. Dalam perencanaan kebijakan pangan dan gizi di tingkat makro, ketersediaan pangan, ketahanan pangan, dan tren nasional. Lalu untuk langkah pengolahannya sendiri dilakukan dengan menghimpun data produksi dan perdagangan pangan, lalu menghitung total ketersediaan pangan, mengurangi penggunaan non-makanan, mendapatkan ketersediaan pangan untuk konsumsi manusia, membagi dengan jumlah penduduk, lalu mengkonversi ke energi, protein, dan lemak menggunakan FCT nasional. Untuk analisis datanya sendiri dilakukan setiap tahun dengan validasi internal dilakukan dengan menyeimbangkan total penyediaan dan penggunaan. Penyajiannya sendiri biasanya digunakan dalam bentuk tabel hingga grafik tren per komoditas. Selanjutnya berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari metode food balance sheet sendiri. Untuk kelebihannya, cakupannya nasional sehingga data yang tersedia lintas negara dan sepanjang waktu, relatif murah dan rutin, dapat memberikan proksi cepat untuk ketersediaan pangan dan cukup untuk indikator tingkat makro disusun dibanding survei konsumsi individu yang besar. Untuk kekurangannya sendiri, tidak dapat mengukur konsumsi aktual secara individu, tidak menyediakan data spesifik untuk kelompok umur atau jenis kelamin atau strata sosial tertentu, kualitas data input sangat bervariasi antar negara atau komoditas, serta proses estimasi yang residual. Lalu selanjutnya berikut merupakan validitas dan reliabilitas dari metode FBS ini sendiri. Untuk validitasnya, FBS merupakan metode agregat yang mengandalkan input statistik, di mana validitasnya tergantung pada kualitas data input dan asumsi. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa FBS lebih cocok untuk analisis tren dan rasio, di mana untuk meningkatkan validitas beberapa studi mengusulkan penggunaan kalibrasi model yang menyesuaikan FBS dengan data survei level RT. Lalu untuk reliabilitasnya sendiri, FBS ini disusun secara rutin dan mengikuti standar, di mana reliabilitas antar tahun lebih baik dibandingkan banyak survei konsumsi individu yang tidak rutin. Penggunaan rata-rata beberapa tahun dapat membantu meningkatkan reliabilitas estimasi tren karena dapat mengurangi fluktuasi input yang besar. Berikut merupakan beberapa potensi bias yang dapat terjadi. Yang pertama, subsistence production atau catering, surplus always tidak tercatat, data perdagangan atau stok yang kurang akurat, hingga bias interpretasi. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi beberapa potensi bias tersebut. Yang pertama, melengkapi data nasional dengan survei rumah tangga, menggunakan suplemen terkait waste, validasi data perdagangan dengan sumber independen, lalu menggunakan FBS hanya untuk estimasi tingkat ketersediaan pangan atau pola nasional. Lalu selanjutnya berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil dari dilakukannya literatur review pada food consumption tingkat nasional tersebut. FBS dapat menilai ketersediaan pangan nasional, bukan secara individu. Dapat menggunakan data produksi, impor, ekspor, hingga stok pangan. Hasilnya menunjukkan pola dan tren ketersediaan energi, protein, dan lemak per kapita. Kelebihannya sendiri cakupannya yang luas dan berguna dalam kebijakan dan pemantauan pangan. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri tidak dapat menggambarkan konsumsi secara aktual, bergantung pada akurasi data. Sedangkan untuk kesimpulannya sendiri efektif untuk analisis makro, idealnya dapat dikombinasikan dengan survei konsumsi individu.
Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.